Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Gema. Hari ini kita berkumpul dalam podcast Kampus Literasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batanghari bersama Gantari. Suatu wahana bagi kita dalam pembelajaran, dalam praktik baik, gagasan, pikiran yang kita tuangkan dalam podcast ini, dalam pembudayaan budaya literasi yang lebih baik di Kabupaten Batanghari. Hari ini kita akan membahas satu tema menumbuh kembangkan budaya literasi dari usia dini. Dari tema tersebut kita akan berbicara banyak hal yang terkait dengan pergerakan ataupun sumber daya manusia yang mengelola satu perpustakaan desa. Kita bersama dengan Hana Elwida. Selamat datang di Perpustakaan Umum Kabupaten Batanghari. Terima kasih atas undangannya, Pak. Ya, Hana, kita saat ini mungkin banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penguatan pada budaya literasi. Kemudian Hana saat ini berprofesi sebagai seorang guru. Benar. Kemudian Hana berprofesi sebagai pengelola perpustakaan desa Terusan. Ya. Kemudian Hana juga aktif dalam TBM yang Hana gagas. Ya. Mungkin sahabat Gema sekalian, kita sejenak untuk menonton suatu video profil dari Hana Elwida. Dari video yang tayang tersebut, Hana, kami dari Perpustakaan Umum Kabupaten sangat apresiasi. Ya, terima kasih, Pak. Apresiasi atas apa yang telah Hana lakukan dalam menunjukkan atensi terhadap anak-anak, khususnya dalam menumbuh kembangkan budaya literasi anak. Mungkin Hana bisa sampaikan kepada sahabat Gema apa yang menjadi latar belakang Hana untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Baiklah, sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, Pak, atas kesempatannya. Saya merasa terhormat sekali bisa hadir dalam podcast ini. Sebelum melangkah lebih jauh tentang apa yang memotivasi saya peduli tentang dunia baca ini, saya ada sedikit cerita menarik bahwa saya menjadi pengelola perpustakaan ini sebenarnya adalah suatu kebetulan yang sebenarnya memang itu jika dihubung-hubungkan itu ada kaitannya dengan keinginan tersembunyi saya, Pak. Jujur, kalau lihat koleksi buku di rumah saya itu lumayan banyak memang. Kemudian saya pernah terpikir, melihat banyaknya buku itu saya pernah terpikir, coba ini andaikan rumah saya ini bisa jadi perpustakaan. Jadi orang-orang datang ke sini untuk membaca, tapi itu hanya dalam hati aja. Kemudian saya punya skripsi yang kemarin itu udah 2022 waktu itu. Saya punya skripsi yang dibukukan, saya berpikir bagaimana kalau saya sumbangkan saja ke perpustakaan daerah. Ya, kebetulan saya sumbangkan, kebetulan di sana bertemu dengan Bapak. Nah, dan di sana akhirnya Bapak mengajak dan meminta saya untuk menyampaikan kepada pemerintah desa, karena perpustakaan desa Terusan ini belum ada perpustakaannya, maka minta supaya bagaimana setujukah kepala desa ini untuk mendirikan perpustakaan di desa Terusan itu. Saya tidak ada terpikir waktu itu, saya cuma berpikir, oh saya ini sebagai penyampai amanat saja. Ternyata dari
kepala desanya pun akhirnya mempercayakan kepada saya. Akhirnya terbentuklah perpustakaan ini pada tahun 2022 itu. Nah, dari sanalah akhirnya dengan keyakinan dari Bapak sendiri meyakinkan saya. Awalnya kan saya tidak terpikir itu, Pak. Meyakinkan saya untuk bagaimana bisa mengambil peran dalam membantu untuk mengembangkan literasi khususnya di Desa Terusan ini. Dan sebagai motivasi juga, kembali ke pertanyaan tadi, sebagai motivasi juga yang membuat saya sangat ingin anak-anak tersebut rajin membaca, karena kan memang keadaan lingkungan saat ini itu anak-anak kalau udah pulang sekolah rata-rata itu larinya ke handphone, rata-rata larinya ke hal-hal yang jauh dari yang berbau literasi gitu. Jadi dengan ini kebetulan juga Pak, kebetulan juga saya ini seorang guru PAMI, yang mana saya mengajar anak-anak untuk belajar Iqra, belajar Al-Quran, pengajian antara Maghrib dan Isya. Jadi, nah di situ kesempatan saya untuk bisa, walaupun sedikit, anak-anak yang ada itu saya ajak untuk secara rutin sebelum pengajian dimulai, sebelum itu saya mengajak mereka untuk menyuruh, mungkin lebih dibilang menyuruh ya, karena memang kalau untuk supaya mereka tiba-tiba membaca sendiri itu sangat sulit. Jadi saya programkan, ayo sebelum dimulai pengajiannya silakan dibaca bukunya. Ditambah lagi kemarin alhamdulillah baru mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional. Terima kasih banyak sebelumnya dari Perpustakaan Nasional yang tentunya dijembatani oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Batanghari. Di situ semangat saya untuk semangat serta rasa tanggung jawab saya untuk ikut mengembangkan, meningkatkan literasi membaca pada khususnya di Desa Terusan itu tentunya makin besar rasa tanggung jawab saya. Orang udah dikasih buku dan bantuan sebanyak itu gitu. Saya merasa sangat spesial, bahkan saya mendengar beberapa selentingan dari kepala sekolah, dari sekolah yang ada di lingkungan saya, mereka aja pingin mendapatkan bantuan seperti itu gitu. Jadi di situ saya mengadakan beberapa program yang tentunya program tersebut besar harapan saya paling minimal bisa membuat anak-anak itu ketika melihat ada buku mereka tertarik untuk membacanya, sehingga mereka itu bukan hanya pegangannya ke HP saja gitu. Karena saya juga melihat, saya juga seorang guru di sekolah, karena memang anak-anak sekarang itu kalau tidak diperintahkan, tidak diprogramkan, tidak dijadwalkan, memang sangat sulit untuk menimbulkan kesadaran. Tapi berbeda dengan, tapi sebenarnya program ataupun misalnya disuruh dulu, kalau misal kita mampu untuk menyuruh mereka, memprogramkan mereka secara rutin, nah itu sendiri itulah yang akan membuatkan anak tersebut menjadi terbiasa, Pak. Jadi itu yang saya ambil sih. Ya, terima kasih. Sahabat Gema, jadi dari apa yang menjadi penuturan Hana tadi, kita bisa melihat satu riwayat seorang Hana dengan ketertarikannya, dengan latar belakang pendidikannya, dengan latar belakang lingkungan, tertarik untuk menumbuh kembangkan budaya literasi khususnya di kelompok anak di Desa Terusan. Ini sebuah langkah yang patut kita apresiasi dan patut kita beri dukungan untuk lebih lanjut. Hana, ada yang saya tertarik dari video profil tadi. Kita bisa lihat dari foto kegiatan yang kamu tampilkan. Ya, artinya kamu menginisiasi bahan bacaan dengan kegiatan. Nah, ini suatu metode. Ini sebenarnya suatu metode. Bagaimana bahan bacaan itu bisa dinikmatin atau dibaca oleh anak-anak yang kamu ajak untuk berkegiatan. Jadi antara sumber bacaan dengan metode itu berjalan. Nah, ini upaya pembudayaan daya literasi. Salah satu hal yang menarik bagi saya tadi,
Misal kamu memanfaatkan ruang publik yang iya. ada di Desa Terusan, Iya yaitu benar. di taman Iya ya. benar. Bisa kamu ceritakan itu, bagaimana melatar belakangi apa yang menjadi kegiatan tersebut? Oh ya, mengenai salah satu kegiatan yang kami adakan yaitu membaca di ruang publik terbuka. Salah satunya itu di taman, kalau istilah tidak formal itu Taman Mangga 2, karena memang di situ ada penyeberangan Mangga 2 dan kebetulan memang itu merupakan taman yang baru selesai dibangun. Waktu kami melakukan kegiatan itu mungkin sekitar sebulan 2 bulan itu. Pokoknya baru itu Pak waktu dibangunkan, ibaratnya juga masih sangat hangat, masih sangat penasaran, walaupun orang Desa Sultan sendiri masih sangat penasaran gitu. Dan juga menurut pribadi saya yang melatar belakangi saya pribadi kenapa pengen mengadakan mengajak anak-anak membaca di situ, ya karena memang itu tadi mempromosi. Nanti kan kita kan ambil dokumentasi itu Pak, dokumentasi nanti kan tentunya kita bisa mempromosikan mempromosikan taman yang ada di Desa Terusan. Itu rencana. Itu kemarin tuh yang menjadi latar belakang kenapa saya mengajak anak-anak untuk membaca di situ. Kemudian yang terkait literasinya, itu saya ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa ternyata di Desa Terusan itu ada yang namanya perpustakaannya. Kenapa di ruangan terbuka tadi ada perpustakaannya? Karena memang taman itu taman yang dilalu tempat orang berlalu lalang, tempat orang. Jadi tentunya harapan saya mereka bisa tahu, oh walaupun secara tidak langsung pasti mereka, oh berarti itu ada perpustakaan ini, ada buku, pasti identik dengan perpustakaan. Terus juga sebagai input ke anak-anaknya sendiri, saya pingin mereka merasakan gitu bahwa mungkin membaca itu bukan hanya identik di tempat yang tertutup, harus di tempat yang tertutup, yang sunyi, tapi di ruang terbuka seperti itu pun sensasi membacanya akan lebih berbeda gitu. Kan ada angin sepoi-sepoi, ibaratnya apalagi di pinggir Sungai Batanghari. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang melatar belakangi kenapa saya ingin mengajak anak-anak tersebut membaca di ruang publik terbuka itu, Pak. Satu hal lagi yang terkait dengan apa yang menjadi proses pembelajaran kamu, yang saya juga tertarik bagaimana kamu mengajak anak-anak juga di fasilitas umum mendongeng ya. Oh ya, ada. Kita bisa lihat dari fotonya bahwa ada kegiatan mendongeng di dermaga. Gitu. Salah satu upaya hal yang sama untuk mencari suasana baru yang kamu lakukan. Itu yang jadi pendongengnya atau atensi anaknya bagaimana? Alhamdulillah dari anak-anaknya sendiri responnya positif, sangat positif. Mereka sangat bersemangat, apalagi waktu itu saya juga menerapkan pola seperti pelatihan pramuka karena memang di ruangan terbuka. Jadi anak-anaknya sangat semangat. Yang menjadi pendongengnya waktu itu saya sendiri sebagai pengelola perpustakaan, tapi saya juga tapi selain saya, karena di situ kemarin juga ada anak-anak yang sudah SMP, saya rasa sudah mulai diharuskan untuk belajar berbicara di depan orang lain. Saya juga minta mereka untuk setelah saya contohkan tadi, minta salah satu dari anak yang sudah SMP tadi untuk ikut mendongengkan untuk adik-adiknya yang lebih rendah dari mereka tadi, Pak. Seperti itu. Ya, satu lagi yang bikin kita tertarik adalah bagaimana kamu melakukan loud reading terhadap anak. Walaupun kalau kami melihat itu ada proses yang perlu disempurnakan. Tapi secara pelaksanaan kamu sudah melaksanakan metode loud reading itu atau membaca dengan nyaring itu kepada anak-anak. Nah, bagaimana animo anak-anak terhadap apa yang disampaikan teks dengan yang ditangkap oleh anak-anak itu secara ini? Sejauh kami melakukan program loud reading yang tentunya tadi kata Bapak masih perlu penyempurnaan, alhamdulillah sangat menunjukkan beberapa, walaupun tidak tidak terlalu besar
apa namanya itu tidak terlalu besar dampaknya Hmm. secara keseluruhan, tapi menurut saya pribadi memang perlu pembiasaan, Pak. Jadi alert reading itu memang perlu pembiasaan ke anak-anaknya tadi, sehingga kalau kalau cuma dilakukan sekali, sepertinya anak-anaknya memang belum terlalu minat atau belum ada yang bisa mereka ambil dari kegiatan atau program tersebut. Tapi karena kami melakukannya secara rutin, alhamdulillah dampaknya mulai lebih terasa gitu. Terus selain itu juga mungkin kan kami mengadakan program rutin itu, Pak, membaca kembali isi buku yang sudah bukan membaca, menceritakan kembali dengan bahasa sendiri, itu harapan saya, isi buku yang telah mereka baca. Nah, pada awalnya anak-anak tersebut, padahal ruang lingkupnya kecil itu, Pak. Pada awalnya mereka itu untuk berdiri saja sangat gugup. Bahkan mereka bingung harus seperti apa. Padahal udah beberapa kali saya contohkan video tentang begini, menceritakan kembali isi buku itu. Tapi masih untuk pertemuan pertama, mereka masih seperti, ya, mereka cuma membaca di hadapan teman-temannya. Tapi kemudian pada pertemuan selanjutnya, mereka mulai ada perkembangan ketertarikan, Pak. Akhirnya ada yang beberapa, karena mereka mungkin belum mampu merangkum isi bacaan buku yang mereka baca tadi, ada beberapa yang akhirnya memilih dengan cara menghafal, dihafalnya akhirnya. Kan yang penting, kata saya, nggak lihat buku ya, cuma lihat, boleh membaca judulnya sama penulisnya, bukunya nggak ada lihat. Akhirnya mereka memilih membaca. Di situ saya mulai, oh sepertinya mereka mulai tertarik. Kemudian minggu selanjutnya kami terapkan itu lagi tadi. Mulai ada yang sudah sedikit-sedikit bisa menceritakan yang mereka baca itu tadi, Pak. Jadi mungkin dari program yang saya sebutkan tadi juga bisa diterapkan di membaca nyaring tadi, Pak. Dampaknya seperti itu. Ya, dari penyampaian Hana tadi, ya antara buku, teks, dengan metode-metode yang Hana lakukan, yaitu baik dengan membaca bersama, atau membaca nyaring, atau tadi sempat ada membaca visual, ya artinya secara berkelanjutan. Dan saat ini, apakah ada dampak yang Hana lihat itu mempunyai efek atau memang ini masih bagian evaluasi Hana untuk dilakukan ke depan? Kalau terkait hal tersebut, menurut saya memang masih bagian dari evaluasi, perlu lebih rutin lagi, perlu lebih pembiasaan lagi. Ada perubahan yang di beberapa kegiatan itu yang Hana lakukan terhadap minat terhadap buku? Kalau secara keseluruhan minat mereka terhadap buku, karena saya katakan di awal tadi pembiasaan tadi, Pak, alhamdulillah karena memang perpustakaan atau rumah baca saya itu udah lumayan lama, saya sudah melihat 2-3 orang anak yang tanpa saya suruh pun ketika mereka ada waktu senggang, mereka akan mengambil sendiri buku tersebut, Pak. Bahkan menunjukkan ketertarikan mereka mencari, bahkan ada di antara mereka yang membaca berulang kali buku yang sama. Saya tidak tahu apa yang melatar belakang mereka, kenapa di antara ribuan buku itu, kenapa mereka tertarik membaca hanya satu buku itu saja. Tapi itu dibaca, Pak, bukan hanya sekedar dilihat-lihat. Jadi di situ memang sebagai seorang pengelola perpustakaan, di situ muncul rasa, oh alhamdulillah, akhirnya ada gitu. Memang kan tujuan awalnya tadi setidaknya anak-anak itu tertarik ketika melihat buku. Sepertinya kalau hanya itu tujuan utamanya, alhamdulillah sudah tercapai. Setelah tercapai itu tentunya kan kita punya harapan yang lebih besar lagi, Pak. Ya, artinya kita tetap punya Hana punya harapan atau secara umum lah, pastinya mengharapkan adanya tumbuh kembang dari minat budaya literasi itu berdampak pada kemauan dia belajar untuk lebih baik ya. Ya, begitu, Pak. Nah, jadi aktivitas Hana melalui kegiatan perpustakaan desa, melalui TBM, melalui kegiatan guru itu menerapkan atau berusaha menyajikan buku itu menjadi pembiasaan. Ya, benar sekali.
Ya, dari pengenalan, pembiasaan dan pembelajaran tentunya diharapkan anak-anak bisa Mm. menjadikan hobi. Iya, iya. Ada yang sudah sampai tingkat hobi. Sepertinya ada, Pak. Iya. Menarik, saya perhatikan dari itu kan dari kejauhan, saya lihat memang bahkan dia mengajak adiknya yang masih usia PAUD untuk ikut juga tertarik dengan buku, sehingga adiknya itu melihat kakaknya yang rajin baca tadi, akhirnya juga tertarik walaupun dia hanya lihat-lihat gambar saja gitu. Oh, ya. Ya. Ya pastinya dalam hal itu ada tantangan ya. Tentunya. Ya tentunya selaku manusia yang biasa, Hana pasti merasa ada hal-hal yang berat ataupun menjadi tantangan yang Hana alamin. Mungkin Hana bisa ceritakan menjadi tantangannya. Yang menjadi tantangan utama sepertinya yaitu tadi Pak, kurangnya minat baca anak-anak tadi. Dan mungkin ini menjadi menjadi tantangan bagi banyak pengelola, mungkin itu untuk menarik perhatian anak-anak tadi. Kalau saya tadi bisa menerapkan banyak berbagai macam program atau kegiatan, karena memang ada anak-anak yang rutin datang ke pojok baca saya tadi, yang merupakan juga tempat mengaji mereka. Jadi saya bisa sekaligus menyediakan waktu untuk mereka, mengajak mereka di luar jam ngaji tadi untuk ikut membaca buku. Jadi mereka akan ibaratnya itu akan dapat dua hal gitu. Mereka niatnya berangkat ngaji, tapi di situ juga ketika ada waktu saya juga ngajak mereka untuk membiasakan membaca buku. Tapi mungkin bagi teman-teman yang mungkin juga menjadi kendala kenapa mungkin ada beberapa perpustakaan di desa yang mandat atau bahkan mereka tidak punya program, karena memang ya itu tadi Pak, sulit untuk menarik perhatian dari para pembaca, bahkan jangankan orang yang sudah masyarakat pada umumnya gitu, untuk anak-anak saja itu termasuk sulit. Satu, bukan hanya dari segi minatnya yang memang kurang. Dua, karena memang kalau lihat dari jadwal sekolah mereka, jadwal mereka belajar, kalau di desa Terusan itu, mereka kan seperti anak SD, sekolah dasar. Mereka kan pulang jam 12 itu, Pak. Pulang jam 12, terus sejam istirahat, pulang ke rumah, sekitar jam 2 mereka akan madrasah, MI, sampai jam 5. Setelah jam 5 itu, mereka pas maghrib nanti akan PAMI lagi. Nah, jadi memang kalau dari segi waktu sulit untuk menarik mereka kalau dari di jam-jam yang mereka normal sekolah gitu. Jadi memang targetnya itu pada hari-hari mereka libur untuk bisa ya menarik perhatian mereka tadi di hari-hari ketika mereka libur. Kemudian tantangan selanjutnya tentunya kalau dari segi saya, karena kebetulan saya juga ada beberapa kegiatan selain sebagai pengelola ini, mungkin teman pengelola maksudnya tuh, saya kan sekarang hanya mengelola sendiri gitu kan Pak. Jadi memang kebetulan mengapa, nah itulah yang melatar belakangi kenapa akhirnya beberapa buku yang ada di perpustakaan desa yang bertempat di aula balai desa Terusan, itu akhirnya saya taruh di rumah saya, di ruang tengah. Kebetulan memang rumah saya di pinggir jalan yang dilalui banyak orang juga. Dan juga ruangannya memungkinkan untuk dijadikan tempat baca. Jadi disitulah Pak, karena keterbatasan waktu tadi, karena saya pengelola sendirian, terus juga pengurusnya pengelola sendirian tadi kan Pak, terus juga waktu untuk memfasilitasi untuk melayani para pengunjung itu sangat terbatas. Itu tadi saya akhirnya berinisiatif membuka cabang lah ibaratnya dari perpustakaan desa itu. Akhirnya saya buat kembangan jadi pojok baca yang kemarin waktu 2023 juga pernah dipakai desa untuk waktu ada kunjungan rumah baca itu digunakan kemarin itu Pak. Kemudian tantangan lainnya yang harapan saya itu sebenarnya banyak yang program-program yang ingin saya terapkan Pak.
tapi melihat dari segi apa itu, dari segi keuangan yang memang tidak bisa dipungkiri, mungkin ini sudah menjadi rahasia umum, memang sangat minim keuangannya, sehingga program-program yang harus mengeluarkan biaya itu akhirnya di skip. Makanya saya cuma bisa melakukan program-program yang saya sendiri sanggup dan mampu untuk melakukan program tersebut. Ya, saya salut apa yang sudah kamu lakukan. Ya, artinya dengan apa yang menjadi kekuatan sumber daya yang dimiliki sekarang, kamu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan apa yang kamu kelola itu bisa dimanfaatkan. Itu aja bagi kita di perpustakaan itu suatu hal yang sangat kita apresiasi karena dari Terima kasih, apa Pak. yang penguatan yang sudah dilakukan dimanfaatkan, dan memang kita ke depan mungkin ya kita harapkan tetap ada atensi yang lebih, ataupun kamu juga terus melakukan advokasi pada pemerintah desa melalui Musrenbangdes untuk melakukan penguatan pada perpustakaan desa. Namun apa yang menjadi secara keseluruhan, kami patut memberi apresiasi, kamu telah menjadi orang yang punya talenta, intuisi untuk berusaha memajukan budaya literasi khususnya pada kelompok anak usia dini. Nah, mungkin ada harapannya yang ingin kamu sampaikan kepada sahabat Gema untuk ya secara literasi secara umum dan literasi secara khusus di desa Terusan. Mungkin harapan pertama saya gitu, karena pengelola desa, perpustakaan desa ini bukan hanya berlaku di Desa Terusan, tapi juga berlaku, juga ada di beberapa desa, bahkan bukan beberapa, banyak puluhan desa yang ada di Kabupaten Batanghari. Harapan saya kepada seluruh teman-teman, semoga teman-teman setelah menonton video ini tentunya semakin termotivasi juga. Yang belum bergerak semoga mulai berniat untuk melakukan pergerakan, ya walaupun sedikit demi sedikit. Jujur saya juga melakukan pergerakannya sangat lamban, tapi walaupun pergerakan lamban, kalau kita lakukan secara terus menerus, saya rasa itu insya Allah tetap akan ada imbasnya, tetap ada manfaatnya gitu. Itu harapan pertama saya untuk teman-teman yang lainnya. Kemudian harapan saya untuk literasi Desa Terusan ini ya, besar harapan saya dari anak-anak yang saya ajak, yang saya biasakan, yang saya ingin tumbuhkan pembiasaan membaca pada mereka, mereka bisa menularkan kegemaran membaca mereka yang sudah mulai muncul tersebut ke teman-teman yang lainnya. Ada beberapa kali saya mengajak kepada anak-anak tersebut, coba ditawarkan teman-temannya, diajak teman-temannya untuk berkunjung ke pojok baca ini, ke perpustakaan desa ini. Dan juga tentunya harapan lainnya, besar harapan saya semoga mungkin, tapi ini entah bisa terkabul entah enggak, pengurus desa, pengurus perpustakaannya ditambah lagi gitu kan. Bukan hanya saya. Jadi ketika memang untuk sekarang memang belum ada kantor perpustakaan khususnya. Tapi saya sudah mengajukan kepada kepala desanya untuk meminta dibangunkan perpustakaan. Tapi waktu itu direspon baik, tapi hingga sekarang saya juga kebetulan belum bertanya, tapi memang belum ada kabarnya, Pak. Jadi saya terpikir kalau seandainya nanti sudah dibangunkan, tidak mungkin perpustakaan itu akan saya tinggal sendiri gitu kan. Sedangkan di satu sisi saya juga banyak kegiatan lain gitu, paling tidak minimal ada 2 orang gitu. Itu harapan, kan diminta harapan tadi kan, Pak. Terus selain itu juga ya semoga, saya sudah merasakan kepedulian pemerintah, khususnya pemerintah Batanghari terhadap literasi ini, ya tentunya salah satunya dengan adanya bantuan-bantuan, dengan adanya podcast seperti ini, saya sudah merasakan. Tapi harapan saya semoga kedepannya akan lebih
mungkin kan beberapa kali atau mungkin ada pelatihan seperti ini tadi, pelatihan seperti istilah, ada beberapa istilah karena memang saya basicnya bukan pemustaka ya Pak. Ada beberapa hal yang seharusnya sangat bagus diterapkan untuk bisa menarik daya minat membaca anak-anak, tapi karena keterbatasan ilmu saya pribadi, saya belum bisa menerapkan pada mereka gitu. Jadi harapan saya semoga depannya akan ada pelatihan yang terkait untuk meningkatkan daya tarik anak-anak ini untuk membaca gitu. Juga untuk pemerintah desa, semoga kantor perpustakaan atau perpustakaan desa terusan ini yang saya ajukan segera bisa diwujudkan. Ya, tetap itu menjadi satu ikhtiar ya, menjadi advokasi kita. Mudah-mudahan ke depan ya namanya sesuatu yang menjalani dinamika, insya Allah nanti pada waktunya akan tiba ya. Ya saya sekali lagi Hana terus memotivasi kamu untuk melakukan gerakan-gerakan pembudayaan gemar membaca atau meningkatkan budaya literasi di Desa Terusan, khususnya bagi anak-anak usia dini, dari mulai pengenalan, pembiasaan, dan pembelajaran, artinya bagaimana kita mendekatkan sumber informasi atau buku yang dimiliki kepada anak-anak dengan metode, ya, dengan metode-metode yang kamu lakukan, sehingga ketertarikan anak itu menjadi suatu yang berjalan dan akan menjadi satu dampak bagi anak-anak itu. Ya, artinya dia mulai terbiasa membaca buku, mengeksplorasi buku, menggali informasi, dan mungkin itu akan menjadi kekuatan bagi anak nanti dalam proses tumbuh kembang, memang betul-betul menjadi pengetahuan yang dimiliki, menjadi kecakapan bagi dia, dan nanti kelak tentunya menjadi bekal dia untuk meningkat pada tataran hidupnya. Tetap semangat. Ya, terima kasih Pak. Tetap semangat apapun yang menjadi kondisi di lapangan. Saya harapkan dengan segala kekurangannya itu tidak melenturkan kamu dalam melakukan pergerakan-pergerakan. Yakinlah kalau kita tetap punya niat, insya Allah tangan-tangan Tuhan akan menyertai kita untuk memudahkan segala urusan kita. Ya, amin, amin. Baik, sahabat Gemah, kita hari ini melalui kampus literasi telah mendengar apa yang menjadi pembelajaran praktik baik dari seorang Hana Elwida. Ya, kita harus bisa melihat ini suatu usaha dari seseorang yang punya ketertarikan bagian dari masyarakat untuk menumbuh kembangkan budaya literasi. Literasi tidak hanya sekedar kata benda, tapi literasi membutuhkan aktivasi pada kegiatan-kegiatan agar apa yang menjadi sumber daya informasi memang menjadi kekayaan intelektual bagi seseorang. Demikian sahabat Gemah, sampai jumpa pada topik atau agenda kita berikutnya. Sekali lagi terima kasih Hana. Ya, terima kasih banyak Pak. Tetap bergerak, tetap beraktivitas, mengembangkan perpustakaan desanya. Dan kita terus berusaha mendorong adanya penguatan-penguatan. Sekian sahabat Gemah, sampai jumpa pada agenda berikutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.